Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kabiji Lestari dari Akuntansi Syariah ingin menyampaikan sedikit materi mengenai komunikasi lintas budaya dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Silahkan ditonton. Budaya adalah simbol keyakinan, sikap, nilai, harapan, dan norma tingkah laku yang dimiliki bersama. Budaya juga diartikan sebagai konvensi-konvensi kebiasaan, sikap, dan perilaku sekelompok orang. Mereka bertindak cenderung dengan cara yang serupa sesuai asumsi yang dianut. Supaya tidak berbeda asumsi dalam bekerja sama, perlu dilakukan komunikasi lintas budaya. Pengertian dari komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara individu yang berbeda latar belakang budayanya. Perbedaan budaya merupakan salah satu hambatan yang paling sulit untuk diatasi. Namun, berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya tidak mungkin untuk dapat dihindari, terlebih dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Komunikasi lintas budaya juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Selanjutnya yaitu fungsi penting dari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, ketika seseorang menjalin hubungan bilateral, trilateral, atau multilateral. Hubungan bilateral adalah hubungan kerjasama yang dilakukan antara dua negara untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian hubungan trilateral merupakan hubungan kerjasama antara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina dengan maksud untuk memperkuat dan mengkoordinasi patroli pada masing-masing daerah maritim. Sedangkan hubungan multilateral adalah hubungan yang dilakukan lebih dari dua negara tanpa batas kawasan atau wilayah. Contoh dari hubungan multilateral yaitu kerjasama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, fungsi utama yang kedua yaitu untuk mengurangi ketidakpastian komunikasi antar orang, antar suku, dan antar bangsa yang berbeda budayanya. Materi selanjutnya yaitu memahami perbedaan-perbedaan budaya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan-perbedaan budaya. Yang pertama yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh bisa dipergunakan untuk membantu menjelaskan pesan yang membingungkan. Namun, bahasa tubuh juga tidak bisa menjadi patokan karena bisa menjadi salah tafsir. Misalnya, ucapan selamat datang disampaikan oleh orang Indonesia dengan cara bersalaman. Sementara di suku Indian, ucapan selamat datangnya itu dilakukan dengan menjulurkan lidah. Namun di Amerika Serikat, menjulurkan lidah itu bisa merupakan suatu ejekan. Kemudian perbedaan budaya yang kedua yaitu nilai dan norma. Nilai dan norma yang berlaku di setiap negara itu berbeda-beda. Bisa jadi yang dianggap baik di negara Indonesia itu berbeda tafsir dengan di negara Malaysia. Nah, aturan mengenai tingkah laku sopan bervariasi antara satu negara dengan negara yang lain. Misal, memberi hadiah kepada istri orang lain dianggap tidak sopan oleh masyarakat Arab. Menaikkan kaki ke atas meja dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri itu bisa dianggap biasa saja oleh orang Amerika Serikat. Namun, bagi orang Mesir itu dapat dikatakan sebagai penghinaan. Perbedaan yang ketiga yaitu peran dan status. Budaya juga dapat menentukan cara seseorang dalam menunjukkan rasa hormat kepada atasan. Konsep status juga berbeda-beda. Contohnya, manajer puncak di Amerika Serikat memiliki ruangan kerja khusus. Namun di Perancis, manajer puncak itu ruangannya terbuka dan dikelilingi oleh manajer menengah. Perbedaan yang keempat yaitu tingkah laku legal dan etis. Di beberapa negara, perusahaan sering memberi bayaran ekstra kepada pejabat pemerintahan untuk mendapatkan kontrak kerja atau istilahnya suap. Hal itu sudah menjadi kebiasaan yang rutin dan tidak dianggap ilegal bagi beberapa negara. Namun, di Amerika Serikat tindakan tersebut dianggap tidak etis untuk dilakukan. Perbedaan yang terakhir yaitu budaya perusahaan. Budaya membentuk perasaan orang mengenai perusahaan dan pekerjaan yang dilakukannya. Cara menginterpretasikan dan mengartikan tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Harapan yang menyangkut perubahan dalam bisnis dan bagaimana cara pandang terhadap perubahan tersebut. Lebih dari separuh kemitraan perusahaan gagal karena adanya benturan budaya antar perusahaan. Materi selanjutnya yaitu menghadapi hambatan. Nah, dalam menghadapi hambatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama di atas air atau above waterline.
dan di bawah air atau below waterline. Di bawah air atau below waterline merupakan faktor hambatan yang cukup sulit untuk dilihat atau diperhatikan. Contohnya seperti persepsi, norma, stereotip, filosofi bisnis, aturan, jaringan, nilai, dan grup cabang. Nah, kemudian yang di atas air atau above waterline ini merupakan hambatan yang lebih mudah untuk dilihat karena banyak yang berbentuk fisik. Hambatan above waterline yang pertama yaitu fisik atau physical. Hambatan ini berupa hambatan dari waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan media fisik. Yang kedua yaitu budaya atau kultural, berasal dari etnik yang berbeda, agama, kemudian perbedaan sosial. Yang ketiga yaitu persepsi atau perseptual, berasal dari persepsi yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian motivasi atau motivational ini berasal dari tingkat motivasi dari setiap negara. Kemudian pengalaman atau experiential itu berasal dari setiap individu yang memiliki pengalaman hidup. Kemudian emosi atau emosional berkaitan dengan emosi atau perasaan dari setiap orang. Kemudian bahasa atau linguistik ini terjadi karena pengirim pesan atau sender, kemudian dan penerima pesan atau receiver itu menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing sehingga terjadi miskomunikasi. Kemudian nonverbal berbentuk kata-kata tetapi dapat menjadi hambatan. Contohnya tuh wajah marah yang dibuat oleh penerima pesan ketika pengirim pesan melakukan komunikasi. Selanjutnya yaitu kompetisi atau competition. Ini terjadi karena pihak yang melakukan komunikasi lintas budaya ini sedang melakukan dua kegiatan. Nah, itu tadi sedikit materi tentang komunikasi lintas budaya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun penyampaian materinya, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.